kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Ya, Bu. Berdoa dimulai. Amin. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu siswa mampu dengan mengidentifikasi teks penjelasan atau eksplanasi dari media cetak atau elektronik dengan benar. Kemudian, siswa mampu mengidentifikasi konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran kita yaitu siswa mampu dengan menyebutkan tangga nada dengan benar. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, kita memasuki materi pembelajaran. Ada yang tahu hari ini kita belajar apa? Tahu, Bu. Apa Dira? Perubahan wujud benda. Hari ini kita akan belajar yaitu tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 1, suhu dan kalor. Tepatnya yaitu pada pembelajaran kedua. Nah, kita akan membahas mengenai langkah-langkah ringkasan dan kesimpulan. Yang pertama di sini ada langkah-langkah ringkasan. Ketika kita akan membuat ringkasan, kita memerlukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu membaca dengan cermat sebuah teks. Kemudian menandai gagasan pokok dan juga menyusun. Ketika kita sudah menandai gagasan pokok dari setiap paragraf, kemudian langkah berikutnya itu menyusun kalimat dari gagasan pokok tersebut menjadi suatu kalimat yang padu dan utuh. Itu tadi merupakan langkah-langkah ringkasan, langkah-langkah dari ringkasan. Nah, setelah Ibu jelaskan tadi, apakah anak-anak Ibu sudah paham mengenai langkah-langkah dari ringkasan? Paham, Bu. Ada yang ingin dipertanyakan mengenai langkah-langkah ringkasan? Tidak, Bu. Nah, jika tidak, selanjutnya kita memasuki yaitu langkah-langkah dari kesimpulan. Jadi anak-anak, langkah-langkah dari kesimpulan itu yang pertama ada membaca teks dengan sesama. Kemudian yang kedua ada mencatat informasi penting dari teks bacaan. Dan yang ketiga ada mengubah informasi penting mengenai kalimat yang kita baca. Nah, itu tadi merupakan langkah-langkah dari kesimpulan. Sampai sini paham mengenai langkah-langkah kesimpulan? Paham, Bu. Ada yang ingin dipertanyakan? Tidak, Bu. Coba kalau sudah paham, Ibu akan bertanya kepada Desi. Sebutkan satu saja langkah-langkah dari kesimpulan. Membaca teks dengan sesama. Nah, berarti sudah paham ya? Sudah, Bu. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materi baru yaitu mengenai pengaruh kalor terhadap benda. Anak-anak Ibu tahu apa itu pengaruh kalor terhadap benda? Sudah. Jadi, pengaruh kalor terhadap benda, kalor itu dapat merubah fisik suatu benda dengan membuatnya seperti membeku, mencair, kemudian mengembun, menyublim, dan menguap. Dari perubahan wujud benda tersebut, Ibu mempunyai media berupa gambar. Nah, ini dapat kita lihat bersama. Ini merupakan gambar dari perubahan wujud benda yang tadi Ibu sebutkan. Yaitu ada mengkristal, mengembun, menguap, membeku, mencair, dan menyublim. Nah, Ibu akan menjelaskan mengenai perubahan wujud benda yaitu dari membeku. Membeku ini merupakan suatu perubahan benda dari cair menjadi padat. Contohnya itu es batu. Jika kita memasukkan air dalam plastik, kemudian air tersebut yang sudah kita masukkan ke dalam plastik dimasukkan ke dalam freezer, es tersebut akan membeku. Nah, itu merupakan salah satu perubahan wujud benda dari cair padat. Oke. Nah, sampai sini paham mengenai perubahan wujud benda? Paham, Bu. Ada yang ingin dipertanyakan? Tidak, Bu. Nah, berarti Ibu anggap sudah paham ya? Sudah. Oke. Selanjutnya kita memasuki materi baru yaitu mengenai tangga nada. Ada yang masih ingat apa itu tangga nada? Tahu, Bu. Siap, apa Desi? Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berurutan. Oke, benar. Jadi tangga nada itu merupakan urutan nada yang disusun secara berurutan. Contohnya itu seperti do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, itu
di mana tangga nada pentatonis itu merupakan tangga nada yang mempunyai dua jarak nada, yaitu 1 dan setengah. Dan tangga nada pentatonis sendiri adalah jenis tangga nada yang hanya memakai 5 nada pokok. Nah, sampai sini paham mengenai tangga nada? Paham. Nah, jika semuanya sudah paham, di sini Ibu mempunyai permainan, yaitu permainannya namanya snowball throwing. Snowball throwing yaitu permainan lempar bola, di mana bola nanti yang dilemparkan itu di dalamnya terdapat pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, di sini Ibu membutuhkan satu bantuan Anda semua. Ibu ingin Intan boleh bantu Ibu? Boleh, silahkan maju ya Intan. Hanya membantu untuk melemparkan bola ini. Nah, ini Ibu mempunyai 2 bola. Nanti silahkan Intan melempar satu-satu kepada teman-teman yang lain. Tetapi melemparnya itu Intan menghadap ke sana, jadi membelakangi teman-temannya. Nanti Intan asal saja melemparnya. Nanti siapapun yang dapat, dia yang berhak menjawab pertanyaan yang ada di dalam bola tersebut. Oke, silahkan Intan lempar. Tidak gini. Intan begini. Nah, kemudian lemparkan saja kepada temannya. Nah, siapa yang tadi kena bolanya? Adira, Bu. Adira, silahkan ambil Adira. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar Intan. Ini masih adakan menjawab pertanyaan yang ada di kertas tersebut. Soalnya dibacakan agar teman-temannya mendengarkan ya. Apa yang dimaksud dengan ringkasan? Ringkasan adalah bentuk pendek suatu bacaan yang berisi pokok pikiran yang dirangkai menjadi sebuah paragraf. Oke, ringkasan adalah suatu apa Adira? Suatu bacaan yang berisi pokok pikiran yang dirangkai menjadi sebuah paragraf. Oke, berarti benar ya teman-teman apa yang disebutkan Adira tadi? Ya, Bu. Oke, silahkan kembali ke tempatnya. Kita berikan aplaus untuk Adira. Nah, sampai sini paham mengenai pembelajaran kita hari ini? Paham, Bu. Oke, kita untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja simpulkan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi yang pertama itu tadi mengenai ringkasan dan kesimpulan, yaitu ada langkah-langkah ringkasan di mana yang pertama itu ada membaca dengan cermat, kemudian menandai gagasan pokok dan menyusun kalimat dari gagasan pokok. Dan ada juga kesimpulan, langkah-langkah dari kesimpulan itu membaca teks yang dengan seksama, kemudian mencatat informasi penting dan mengubah informasi penting itu menjadi sebuah kalimat. Selanjutnya kita simpulkan mengenai pengaruh kalor. Kalor itu dapat merubah fisik suatu benda, di mana dapat membuatnya membeku, menyublin, mengembun, mengkristal, menguap, dan juga mencair. Dan ada tangga nada, di mana tangga nada itu merupakan suatu urutan nada yang disusun secara berurutan. Oke, sampai sini pembelajaran kita hari ini. Kita cukupkan dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.